Kenapa kamu cuma makan tahu dan tempe saja? Ayo, ambil ayamnya. Ayamnya enak sekali loh. Ya biar hemat aja, Pak. Bapak kan kalau di rumah biasanya makan yang mewah-mewah kan, Pak. Makanya jatah ayam saya buat Bapak aja. Kalau saya sih udah biasa makan tahu tempe doang. Amira, kamu benar-benar gadis yang baik. Semakin hari saya semakin sayang sama kamu, Amira. Sudah kau sakit. Sampai juga kita. Kamu tahu di mana kita harus cari ibu kamu? Ibu sih pernah cerita kalau dia punya keluarga di sini, Pak. Tapi saya juga nggak tahu di mana. Gimana caranya ya? Saya bisa nemuin ibu saya. Tenang aja. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari duit dulu. Buat makan. Buat jaga-jaga kali-kali kita harus menginap di daerah sini. Buat transport. Kan uang yang kamu bawa itu nggak cukup untuk semua itu, ya kan? Cari uang? Ya ampun, Pak. Gimana caranya cari uang di sini? Amira, tenang. Kamu nggak usah panik begitu. Banyak caranya untuk mencari uang. Ya bisa gimana aja. Tenang, kita pasti bisa dapat uang. Kamu nggak usah panik kayak begitu ya. Nggak usah bingung ya. Yuk, yuk. Cepetan yuk. Kamu angkut ini ke kios yuk. Ayo Amira, sini. Pak, Bapak pasti perlu bantuan ya untuk angkut sayur-sayur ini semua ya? Saya bisa bantu, Pak. Kebetulan kami mendadak lagi nggak punya uang, jadi kami perlu kerjaan, Pak. Bisa ya, Pak? Kamu serius mengangkutin ginian? Ya, nggak masalah, Pak. Ya udah, kamu angkutin ini ke kios sana. Nanti setelah selesai saya bayar. Oh, iya, Pak, ya. Yang itu ya, Pak, ya? Iya. Pak Prabu apa-apaan sih, Pak? Jangan dong, Pak. Bapak kan nggak biasa kerja kasar kayak gini. Amira, kamu jangan bikin malu saya. Nggak usah berlebihan begitu, kan saya sudah bilang dulu saya pernah jadi orang susah juga. Jadi kalau kerjaan kayak begini sih, enteng. Kamu dengarkan tadi yang punya barang ini semua, dia bilang apa? Dia mau kasih upah. Jadi kita bakalan punya uang. Kamu mau kan mencari ibu kamu? Sudah, kamu tenang aja ya. Kita memang butuh uang, tapi masa aku biarin Pak Prabu jadi kuli angkut kayak gini sih? Apa dia bisa? Biar saya bantuin, Pak. Amira, nggak usah. Kamu lebih baik duduk aja ya. Ini pekerjaan berat, bukan pekerjaan perempuan. Ya? Pak, mana bisa sih saya duduk doang sementara Bapak kerja kayak gini? Bapak kan cari uang supaya buat kita bisa cari ibu saya. Masa saya diam-diam aja sih, Pak? Saya harus bantuin Bapak, saya nggak tega sama Bapak. Amira, kamu keras kepala juga ya. Gini aja deh. Kamu kipasin saya. Makasih, Bapak. Iya. Kamu kipasin saya sementara saya angkut sayur-sayuran ini. Bagaimana? Ya. Lagi pula udaranya lumayan panas. Jadi saya lebih perlu kamu kipasin saya daripada kamu ngangkut-ngangkutin sayuran ini. Ya. Yuk. Panas ya, Pak? Bapak keringetannya banyak banget loh, Pak. Gak apa-apa. Malah jadi olahraga. Udah lama juga nggak olahraga saya. Lihat tuh keringetnya. Iya, Pak. Pak Prabu, kenapa
dia mau sampai berkorban kayak gini buat aku. Kalau kayak gini, rasanya nggak mungkin kalau dia adalah orang yang dulu mau bunuh ayah. Ya rasanya nggak mungkin kalau ada kejahatan dalam diri Pak Prabu. Aku tetap nggak percaya. Orang kayak Pak Prabu mau kerja kayak gini buat aku. Aku ini kan anak musuh bebuyutannya. Walaupun dia bilang dia pernah hidup susah, tapi itu kan dulu. Dia bahkan mungkin nggak pernah ingat gimana rasanya hidup susah. Makasih ya. Amira jelek. Kenapa lagi-lagi Pak Prabu ngingetin aku sama ayah? Aku seperti ngeliat ayah. Ya Allah, apa aku salah ngerasa seperti ini? Amira, kamu kenapa? Kecapean ya kipas-kipas. Nggak apa-apa kok, Pak. Biar saya lapin lagi keringat Bapak ya. Ayo, masih ada yang harus diangkut lagi, ya? Pak, kalau Bapak capek biar saya aja, Pak. Saya bisa gantiin Bapak. Nggak usah. Kamu itu suka ngeremehin tenaga saya ya. Ayo. Aduh! Aduh! Sakit banget, aduh! Pak, tolong ada yang sakit, Pak. Aduh! Aduh! Pak. Ada apa sih? Berisik banget. Ini Pak Botak tahu tiba-tiba sakit, Pak. Apa lagi? Sakit apa? Hei, mau coba-coba kabur lu? Tangkap kamu dia. Pak, sepertinya sudah semua ya, Pak? Sudah selesai. Bagus juga kerja kamu. Makasih ya. Oh ya, ini upah kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Lihat, Amira. Kita dapat uang. Sekarang kamu percayakan saya bisa kerja berat, ya kan? Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Saya tahu hal pertama apa yang harus kita lakukan dengan uang ini. Kita harus makan. Kita kan sudah semalaman gak makan. Saya nggak mau kamu itu sakit. Kamu harus makan yang banyak ya. Semakin hari, aku semakin gak bisa percaya kalau Pak Prabu bisa buat jahat. Dia begitu perhatian dan penyayang. Dan semakin hari, aku semakin merasa kalau dia itu seperti ayahku sendiri. Dia bahkan rela memeras keringat demi aku. Ayo kita cari makan, baru kita pikirkan rencana selanjutnya. Ayo kita makan. Cari makan. Amira, kenapa kamu cuma makan tahu dan tempe saja? Ayo, ambil ayamnya. Ayamnya enak sekali loh. Ya biar hemat aja, Pak. Bapak kan kalau di rumah biasanya makan yang mewah-mewah kan, Pak. Makanya jatah ayam saya buat Bapak aja. Kalau saya sih udah biasa makan tahu tempe doang. Amira,
Kamu benar-benar gadis yang baik. Semakin hari saya semakin sayang sama kamu, Amira. Dan saya nggak bisa menolak perasaan itu. Saya nggak tahu kenapa. Ini ayam untuk kamu, Amira. Itu betul-betul hasil dari keringat saya. Kamu ngerti kan maksud saya? Saya akhirnya harus berkeringat untuk bisa makan di sini. Dan saya ingin kamu menikmati hasil kerja saya dan keringat saya. Saya ingin kamu makan enak. Kalau kamu menolak, artinya kamu tidak menghargai saya. Makasih ya, Pak. Ini, ya Allah, apaan sih orang? Mama Feba. Pegangnya baju basah. Sempur. Aku tak mau jikalau aku pulangkan saja kepada orang tuaku. Rusak selera makan aja. Iya, nih. Ayo. Mbak, saya cuci muka dulu ya, Pak. Saya ke toilet sebentar. Bu, tambah air panas ya, Bu.